Baik, mula pertama saya mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas kepercayaan yang diberikan sehingga boleh melayani di tempat ini. Yang kedua, ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh staf Dewan Guru yang mempercayakan pelayanan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Juga bagi semua anak-anak didik, peserta didik yang sekolah dan yang ada di tempat ini. Tak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Shalom. Shalom artinya salam sejahtera. Kalau di dalam agama Muslim ada ucapan salam juga. Assalam. Saya ucapkan Assalamualaikum. Puji Tuhan. Ya. Ada pepatah yang berkata begini. Tak kenal maka. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya tadi seperti yang sudah disebut oleh Ibu pemimpin liturgi. Nama lengkap saya yaitu Pendeta Stefanus Pandu Bangun Prasetyo. Asal Bapak dari Jawa Tengah, orang Semarang. Siapa tahu ada yang dari Jawa Tengah? Oh iya, terima kasih. Saya sudah menikah. Ibu adalah berasal dari Sumatera atau suku Batak. Tuhan percayakan kami 2 orang anak. Yang pertama laki-laki, tapi masih adik kelas ya. Iya. Yang kedua adalah perempuan. Jadi terima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan kami sepasang anak untuk kami didik, rawat, dan besarkan. Tempat tinggal kami ada di Koya Timur. Dari pertigaan Koya Timur, Polsek Baru, ke arah perbatasan kurang lebih 500 meter sebelah kanan jalan. Siapa tahu Bapak Ibu guru atau seluruh siswa-siswa yang ada mungkin ada mau jalan-jalan ataupun mungkin lewat, saya persilahkan untuk mampir. Baik, demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Jika sudah mendapat, kita baca sama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga. Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Izinkan saya mengajak kita semua untuk berdiri. Kita membaca satu ayat ini. Dalam hitungan yang ketiga, kita akan baca 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih, silakan duduk. Pagi hari ini kita membaca tema Natal Nasional yang ada di belakang kita dengan tulisan yang sangat jelas. Tema Natal Nasional yang sudah ditetapkan oleh Persekutuan Gereja Indonesia yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi.
dengan subtema yang sudah ditentukan oleh panitia Natal di SMK Negeri 4, yaitu ciptakan damai sejahtera di lingkungan kerja SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi Jayapura untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya adalah, sebelum kita menciptakan damai sejahtera, kita sudah tahu belum artinya damai sejahtera? Apa arti damai sejahtera? Di dalam bahasa asli yang tertulis di dalam Alkitab, tertulis dengan bahasa Yunani, itu damai sejahtera ditulis dengan kata eirene. Diartikan dalam bahasa Indonesia, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti damai sejahtera yaitu yang pertama damai, yang kedua adalah tertib, yang ketiga adalah aman, yang keempat adalah tenang, dan yang kelima adalah rukun. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah sudah ada damai sejahtera dalam hidup kita? Sudah ada belum? Coba tanya kanan kirinya, sudah punya damai belum? Sudah hidup damai belum? Ada yang ngomong sudah, ada yang ngomong belum. Tadi arti damai sejahtera apa? Satu, damai. Masihkah ada damai dalam hidup kita? Atau kita suka gontok-gontokan? Siapa yang suka ribut? Yang kedua, arti damai apa? Tertib. Sudah ada tertib belum di sini? Wah, lebih banyak kata sudah ya. Yang bilang sudah lebih banyak. Yang ketiga, sudah aman belum? Yang keempat, sudah tenang belum? Tadi Bapak Pendeta di sampingnya Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah suka ngelirik ke belakang. Karena ada dampak yang belum diterapkan di sini, yaitu tertib dan tenang. Luar biasa. Dan yang keempat adalah rukun. Sudah rukun belum? Puji Tuhan. Artinya damai sejahtera itu sudah ada di tempat ini. Sudah ada di SMK Negeri 4 Jayapura. Kalau gitu saya nggak usah khotbah lagi. Karena sudah ada damai. Dan damai sejahtera itu dibutuhkan oleh semua orang. Bukan hanya di lingkungan sekolah. Damai sejahtera itu juga harus kita miliki di dalam keluarga. Damai sejahtera itu juga harus dimiliki di dalam setiap rumah tangga. Kalau keluarga tidak ada damai sejahtera, maka akan ada terdengar bunyi-bunyi. Bukan bunyi petasan ya. Bunyi apa? Kok tahu ya? Bunyi piring terbang. Pernah dengar ya? Bunyi pintu kedobrak. Pernah dengar? Sampai rusak katanya. Sudah bosan ya? Artinya damai sejahtera harus ditanamkan sebelum jendela pecah, sebelum piring terbang, sebelum ada polisi datang. Kenapa kita butuh damai sejahtera? Sebab damai sejahtera itu akan membuat seseorang menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Kita buka ya ayatnya ya. Di mana Tuhan menulis kalau ada damai sejahtera maka hidupnya akan diberkati. Di dalam Mazmur 133
ayat 1 sampai dengan yang ketiga, di sana dikatakan Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, di sana ditulis, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Apa dampak kalau hidupnya rukun? Maka ayat yang ketiga, bagian yang terakhir di sana dikatakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi kalau ada orang hidup damai, kalau ada hidup rukun, maka Tuhan mencurahkan berkat. Firman Tuhan katakan Tuhan perintahkan. Artinya kita tidak usah sibuk mencari. Kalau nggak ada damai, satu buang piring, harganya berapa ini piring? Satu piring kaca harganya berapa ibu? Ada yang tahu harganya piring kaca satu buah? Kurang lebih 12.000. Terima kasih. Luar biasa. Satu buah piring harganya 12.000. Kalau tidak ada damai di rumah kita, setiap hari piring satu pecah, 10 hari harganya berapa? Sebulan harganya berapa? Selama setahun. Bukan kita terima berkat, tetapi kita buang berkat. Untuk itu perlu damai sejahtera. Katakan kanan kirinya, ayo ciptakan damai sejahtera. Yang kedua, apa dampak jika ada damai sejahtera? Yang kedua, dampak dari adanya damai sejahtera yaitu hidup yang disertai oleh Tuhan. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dampak yang kedua, kalau hidup memiliki damai sejahtera, maka kehidupannya akan disertai oleh Tuhan. Siapa yang hidupnya disertai oleh Tuhan? Coba katanya. Sekalipun, ya, terima kasih. Sekalipun dalam keadaan masalah, jika hidup kita disertai Tuhan, maka masalah itu akan selesai. Ada amin? Satu pribadi yang hidupnya disertai Tuhan, itu adalah Yusuf. Ada yang kenal Yusuf? Siapa yang namanya Yusuf di sini? Ada seorang pemuda namanya Yusuf. Ketika Yusuf hidup, maka saudara-saudaranya iri terhadap dia. Tidak suka. Mengapa? Karena Yusuf sangat dikasihi oleh papanya. Ketika saudara-saudara benci kepada dia, maka saudara-saudaranya berbuat jahat. Dia disiksa, dia dimasukkan ke dalam sumur, lalu dijual. Kita tahu akhir ceritanya. Setelah dia dijual, tidak berhenti sampai di situ. Dia dimasukkan ke dalam penjara. Bukan hanya dimasukkan ke dalam penjara, tetapi menjadi budak bagi orang Mesir. Tetapi kita harus
tahu ketika Yusuf hidup disertai oleh Tuhan, masalah apapun yang merintangi hidupnya, maka kehidupannya pasti keluar dari masalah itu. Dan firman Tuhan mencatat, penyertaan Tuhan membuat Yusuf yang awalnya dari seorang budak menjadi orang nomor 2 kepercayaan di tanah Mesir. Setiap pribadi kita pasti rindu hidup kita menjadi sukses, rindu menjadi pribadi yang berhasil. Kunci yang kedua atau dampak yang kedua dari hidup yang memiliki damai sejahtera, yaitu hidupnya disertai oleh Tuhan. Hidup yang disertai oleh Tuhan akan berhasil. Firman Tuhan katakan, apapun yang dikerjakan oleh Yusuf menjadi berhasil. Menjadi berhasil. Anak-anak yang saya kasihi, siapa yang mau berhasil? Coba angkat tangan. Luar biasa. Kalau engkau mau berhasil, kuncinya adalah harus hidup disertai Tuhan. Hidup yang disertai Tuhan pasti berhasil. Jangan berharap papa mama selalu ada untuk engkau. Papa dan mama punya masa, punya waktu. Tidak selamanya papa mama bersama dengan kalian. Tidak selamanya bapak ibu guru ada bersama dengan kalian. Tapi jika engkau mau berhasil, ada satu nasihat firman Tuhan berkata, hidupmu harus disertai oleh Tuhan. Katakan kanan kirinya, jangan lupa Tuhan ya. Jangan lupa Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Ya. Jadi dampak damai sejahtera itu ada 2 hal. Yang pertama, hidupnya diberkati. Dan yang kedua, hidupnya disertai. Orang yang diberkati dan disertai oleh Tuhan, maka dia akan menjadi seorang pemimpin. Kita semua pasti rindu berhasil. Kita semua pasti rindu menjadi seorang pemimpin. Kembali kepada nasihat firman Tuhan. Yang pertama, tanamkan damai sejahtera dalam hidup kita. Dalam bentuk apa tadi? Damai sejahtera artinya apa tadi? Yang pertama, ya bisa damai, bisa tenang, tertib. Ya, terima kasih. Ya, damai. Terus apa lagi? Aman, tenang, dan coba ulang lagi ya. 1, 2, 3. Yang pertama, damai. Yang kedua, tertib. Yang ketiga, aman. Yang keempat, tenang. Yang kelima, terima kasih. Dan kalau kita suka berbuat damai, kalau kita suka hidup tertib, kalau kita suka berbuat aman, kalau kita suka tenang, dan kalau kita suka hidup rukun, maka damai sejahtera menjadi hidup dalam bagian hidup kita. Untuk itu, bagi setiap pribadi kita, secara khusus untuk SMK Negeri 4, baik dari Bapak Kepala Sekolah, staf Dewan Guru, dan juga semua anak didik, mari hadirkan damai sejahtera di dalam lingkungan sekolah ini dengan satu tujuan, supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum Bapak mengakhiri pemberitaan firman Tuhan, Bapak Gembala atau Pak Pendeta mau bertanya kepada secara khusus anak-anak didik saja. Bapak Pendeta mau tanya, yang bisa menjawab angkat tangan, Bapak akan tunjuk dan nanti Bapak minta untuk maju ke depan. Pertanyaan yang pertama, apa dampak dari adanya damai sejahtera?
Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Apa dampak dari adanya damai sejahtera? Coba angkat tangan. Tidak hanya teman-teman yang Nasrani ya, yang Muslim juga boleh. Angkat tangan dong. Apa dampak dari adanya damai sejahtera? Coba angkat tangan. Dua saja, dapat berkat dan disertai Tuhan. Oke. Kalau gitu pertanyaannya Bapak ganti. Sebutkan 3 arti damai sejahtera. Coba angkat tangan. Boleh, semua boleh. Yang penting masih, ya baju merah juga nih. Maju depan deh. Maju depan sini. Sebutkan 3. Maju sini. Sebutkan 3 arti damai sejahtera. Tadi ada 5 ya. Sebutkan 3 saja. 1 tertib, 2 aman, 3 rukun. Ya, dia berhasil ya. Kasih tepuk tangan. Bapak ada coklat kemudian. Terima kasih. Selamat ya. Masih ada satu lagi pertanyaan. Bapak ulangi lagi pertanyaannya. Sebutkan satu saja dampak dari adanya damai sejahtera. Ya, maju. Yang nanti tolong difoto ya Bu ya. Apa deh? Maju sini. Satu saja, maju. Apa dampak dari adanya damai sejahtera? Apa yang akan dialami? Ya. Dampaknya akibat kalau punya damai itu apa? Ya. Kita bicara. Apa dampak kalau ada damai? Ya betul. Jangan dulu. Kita kalau difotokan ya Bu ya. Ini terima. Foto ya. Sama-sama. Tidak mau ada kelas. Iya. Baik, terima kasih. Jadi dampak dari adanya damai sejahtera, yang pertama hidupnya akan diberkati, yang kedua hidupnya akan disertai. Ketika kita hadirkan damai sejahtera dalam lingkungan SMK Negeri 4 Jayapura di tempat ini, maka sekolah ini akan diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Kita semua akan disertai Tuhan. Ada amin? Orang yang disertai Tuhan hidupnya akan berhasil. Kemuliaan bagi Tuhan, ya kita tepuk tangan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Saya akhiri pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati.